Aduh. Dunia fana. Bukan. Aku ini jelas-jelas sedang berlatih dengan 6 dewi suci dari berbagai sekte ilmu serap bebas agung. Wahahahahahaha. Hohohohoho. Mungkinkah kesurupan energi kacau dan turun ke dunia? Murbei, kulit kayu manis, goji berry. Begitu banyak ramuan obat rendahan, jadi aku ini merasuki tubuh orang sampah macam apa? Aku tidak menikah denganmu. Aku tidak bisa melakukan kewajiban suami istri denganmu. Warku mutulihi, antummu. Kamu bilang tidak bisa, ya sudah tidak bisa? Kamu sudah 3 bulan di keluarga Shu kami. Kamu pikir benar-benar karena 3 surat perjodohan itu? Bukan, ini karena aku mengincar tubuh naga yinmu. Minum saja obatnya. Dengar kata-kataku. Aku tidak mau minum. Tidak boleh. Tidak boleh? Kalau begitu, akan kupukul sampai kamu mau. Pemilik aslinya adalah seorang praktisi wanita duniawi yang didambakan karena tubuh naga yinnya. Konstitusi tubuh ini bisa digunakan untuk menyerap energi racun jahat. Kedua, bisa diserap energi oleh praktisi wanita dan menguntungkan kedua belah pihak. Ketiga, jika berhenti berlatih, akan terkena serangan balik dan mati. Ternyata, karena pemilik asli lama menolak berlatih, di ranjang ini dia diserang balik oleh tubuh naga yin hingga tewas. Lalu aku yang merasukinya. Punya pasangan yang begitu aktif, masih pura-pura suci. Kamu memang pantas mati. Di dunia dewa, aku ini mengandalkan menyerap energi Dewi Suci Sekte untuk berlatih. Bukan ini. Sekarang turun ke dunia. Kok malah jadi target serapan energi orang lain. Aduh. Luchan. Kamu ngomong apaan sih? Kapan sih kamu akhirnya bisa melakukannya? Dia cuma mengincar tubuh pemilik asli ini. Shu Kixue. Sejak tadi masuk, kamu terus menatap kakiku. Kenapa? Apa kamu ingin menciumnya? Berani-beraninya menyentuhku tanpa izinku. Mau ditampar ya? Bukannya kamu selalu ingin berlatih denganku? Kelenturannya bagus. Cukup kualifikasi. Kamu memberikan tubuh naga yinmu kepadaku. Uang ini, ambil dan gunakan untuk memulihkan dirimu. Lalu pergilah dari keluarga Su. Mengusirku? Tadi malam, kamu tidak puas dengan aku? Bukannya kamu sendiri yang selalu ingin pergi dari keluarga Su? Bajingan Luchan ini, selama ini hanya berpura-pura, 1 malam 8 kali, 8 kali. Untuk sementara, aku tidak mau pergi. Tadi malam, baru bisa dihitung sebagai bunga 3 bulan. Bunga? Maksudmu? Masih mau menagih pokoknya dariku? Maksudku, tadi malam 8 kali yang kuberikan padamu, itu baru bunganya. Kita masih punya banyak waktu. Konsumsi tubuh naga yin jauh melebihi orang normal. Kalau kamu tidak takut mati, aku tidak keberatan.
Si pengecut tak berguna ini, kapan menjadi begitu garang? Tapi, aku malah agak menyukainya. Tadi malam dengan memanfaatkan seni pengambilan dan suplemen maha bebas, kekuatanku pulih cukup banyak. Tapi jarak dengan masa kejayaanku masih jauh. Di dunia fana ini, energi spiritualnya tipis. Kalau ingin pulih ke masa kejayaan, selain dengan cara mengambil dan menyuplemen, apakah ada cara lain? Lu Chan, tadi malam adik kedua tidak menyusahkanmu, kan? Aku sangat khawatir. Tubuh Phoenix Yang, dia dan tubuh naga Yinku barulah pasangan yang sempurna. Wah, kamu jadi lebih tampan. Hehe, kakak, kamu mencariku? Mau ngobrol apa? Aku baru ketemu adik kedua. Dia bilang mau mengusirmu. Beneran? Dia cuma keras kepala. Menurutku, dia cukup puas tadi malam. Kamu yang keras kepala. 3 bulan ini, sikapnya ke kamu buruk banget. Semuanya aku lihat sendiri. Kalau dia sampai mengusirmu, kamu bisa tidur di kamarku. Tidur bareng kakak. Boleh? Tentu saja boleh. Kamu orangnya jujur dan punya prinsip. Masa sampai berbuat yang tidak-tidak? Kakak selalu mengagumimu. Xu Yaking di rumah ini adalah anak sulung, cerai dan punya 1 anak. Di luar terlihat lembut, tapi sebenarnya menganggap mantan suaminya sebagai beban. Di balik layar, dia paling suka jahat. Kakak, sebenarnya aku juga selalu suka sama kakak. Kena umpan. Lu Chan, dasar binatang kau. Apa yang kau lakukan padaku? Tolong. Nakal. Si pengecut itu, mana berani. Lu Chan, kau brengsek. Berani-beraninya mengganggu nyonya muda. Kepala pelayan Li. Ternyata dia 3 bulan gak sentuh adikku karena niat jahat sama aku. Untung kamu datang tepat waktu. Aku hampir mati ketakutan. Jangan takut, nyonya muda. Hari ini, aku akan usir si brengsek ini keluar dari rumah. Lalu patahkan kakinya. Dasar pengecut, masih berlagak tenang. Pasti udah mau ngompol ketakutan. Lu Chan, hari ini aku akan buat kamu tahu. Tahu apa? Lihat baik-baik. Aku punya ikatan pernikahan dengan ketiga putri keluarga kalian. Tuan Shu kalian yang tanda tangani sendiri. Mau aku ngapain, ya aku ngapain. Kapan giliran kamu, cuma seorang kepala pelayan, berani-berani di depan calon menantumu? Hah, kamu apa kamu? Ada apa? Bu, aku menggoda kakak perempuan itu. Barang yang dicaci maki tidak membalas, dipukul tidak melawan ini, kapan jadi seberani ini? Nyonya, dia tidak hanya menggoda nyonya muda, tapi juga menamparku. Apakah ini hal yang membanggakan? Berisik sekali. Nyonya, dia mengandalkan dirinya punya 3 perjanjian pernikahan, sungguh tidak tahu aturan. Xiao Lu. Meskipun 3 putri kami semua punya perjanjian nikah denganmu, tapi kamu hanya bisa menikahi 1. Ini, Yaking sudah pernah menikah. Qixue di keluarga kita selalu menyukaimu. Apa kamu tidak puas dengannya? Puas atau tidak? Harus tanya dia dong. 8 kali. Pohon besi pun berbunga. Aduh. Yaking. Setelah diganggu seperti ini, masih ada selera?
Kurasa kamu hanya memfitnah orang baik agar dia pergi. Benar, kan? Aku tidak. Dia sama sekali tidak tua. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Aku harus menyuapi Xiao Lu dengan baik. Ayo, makan di bawah. Kiksue. Tadi malam kamu dan dia benar-benar. Aku hanya mengincar tubuh naga yin-nya saja. Tubuh naga yin. Bukankah ini hanya karangan belaka? Kiksue, ada efeknya. Xiao Lu, sini. Makan yang banyak, makan apa, tambah apa. Bu, seluruh hidangan di meja ini kok semuanya sayur-sayuran? Ini juga tidak menambah tenaga. Kamu lupa? Hari ini hari puasa Shan Shui. Seluruh keluarga kita harus makan sayur. Oh, Ngomong-ngomong, kenapa Shan Shui belum datang? Shan Shui, kamu berdiri di sana ngapain? Cepat sini makan. Ibu, aku akan bunuh bajingan bejat ini. Shan Shui, wah, ada orang. Mau kasih makan tambahan buat bajingan itu ya? Shan Shui, kamu benar-benar. Mau ditambah peluru? Gimana? Tundukkan kepala. Kisue, tenaga dalammu meningkat pesat. Tubuh yin naga memang efektif. Ini juga bisa dianggap tidak saling berhutang dengannya. Adik, kamu mau apa? Siang bolong mau bunuh orang? Nyaman dikubur? Nggak sebagus semalam. Kemarin malam, kamu dan Luchan sangat mengganggu ibadahku. Latihanku jadi sia-sia. Lambat laun, aku akan habisi dia. Kalau berani, lindungi dia seumur hidup. Memang suaranya agak keras semalam. Ada apa dengan adik kecil ini? Baca mantra Buddha kok bisa kayak gini? Xiao Lu, 3 bulan lalu, Shan Shui sudah diserang iblis hati. Sifatnya jadi labil, berubah total. Hanya bisa diredakan dengan beribadah Buddha. Bukan iblis hati, tapi dirasuki hantu kecil oleh orang. Lalu bagaimana? Ada cara menyembuhkannya? Tubuh yin naga milikku bisa menyembuhkannya. Tubuh naga yin. Kamu sudah mengganggu adik kedua, masih belum cukup. Mau menyakiti adik bungsu juga. Hah, percaya atau tidak, terserah kamu. Dan, Kamu ini cuma tahu bersembunyi di balik adik kedua. Pengecut. Memang sangat bisa dipercaya. Ya. Aku percaya. Memang Luchan agak pengecut, tapi dia bukan orang yang suka berbohong. Kakak. Sejak aku berlatih dengannya, tenaga dalamku melonjak drastis. Mungkin tubuh naga yin-nya benar-benar manjur. Kakak, kamu. Xiao Lu, kalau kamu punya cara, tolong bantu tante. Bantu juga Shan Shui. Shan Shui tadi bukan sengaja. Cuma sedang dikuasai iblis hati. membantu? Bisa saja. Tapi, aku punya satu permintaan kecil. Silakan. Saat aku mengobati Shan Shui, siapapun tidak boleh mengganggu. Bisa? Sedang bingung cari cara untuk berlatih, malah datang sendiri. Yakin? Ibu, adik. Kalian benar-benar percaya dia? Dia cuma bisa mengandalkan tubuh naga yin-nya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kamu lihat baik-baik. Sumpit yang tadi dia pegang itu. Sumpit. Berdiri. Kamu lihat lebih teliti lagi. Cuma berdiri? Mengambang. Kenapa bisa? Dia menyalurkan tenaga dalamnya ke sumpit ini. Tadi, meskipun aku tidak menolongnya, dia juga bisa menghentikan peluru itu.
Setelah berlatih denganku, tubuh naga yinnya juga mengalami kemajuan yang pesat. Hah? Sudah, sia-sia menolongnya. Bagus sekali. Jadi tidak perlu khawatir merusak tubuhnya. Amitabha. Buddha melindungi. Lindungi aku. Hilangkan iblis hatiku. Buddha, lindungi aku. Buddha tidak ada. Tapi ada dewa pria tampan yang datang. Berani-beraninya menyiksa orang sampai begini, tapi tidak berani muncul. Keluarlah dan temui aku. Cukup penurut ya, Aku menyuruhmu keluar. langsung keluar kau. Akan kusuling kau sekarang. Tenang saja, tidak sakit. Jangan melawan. Tanganku mencengkeram tubuhmu. Kau tidak akan tahan. Kemari. Aduh. Maaf ya. Teknikku ini agak kaku. Setelah menyerap hantu kecil ini, kekuatanku akan pulih hingga 1% dari puncak kekuatanku dulu. Bu, coba lihat. Sepertinya ada fenomena aneh di langit. Mendadak awan hitam berkumpul. Sangat tidak biasa. Langit mendung saja sudah dianggap fenomena aneh. Luchan. Mendekatlah. Aku panas. Dikenakan kutukan racun. Aku masih punya kesempatan. Luchan. Kamu lagi ngapain? Ada orang yang menaruh hantu kecil dan kutukan racun di tubuhmu. Makin lama makin menggerogoti tubuhmu. Kamu baca Amitabha juga percuma, gak ada gunanya. Panggil aku kakak lu, aku bantu kamu menelannya. Aku pernah nembak kamu pakai pistol. Nembak kamu. Kamu malah bantu aku mengalihkan racun ke tubuhmu sendiri. Luchan, kamu suka banget sama aku, ya kan? Bukan. Kamu ngomong apaan sih? Ilmu daya serap bebas. Dulu dia nggak berani lihat aku langsung. Masa berani sentuh? Racun jahatku bagi tubuh naga yin milikku ini sangat bergizi. Bu, benar ada fenomena aneh. Aku kayak lihat naga. Ada Grandmaster yang berhasil naik tingkat. Lokasi fenomena anehnya. Kayaknya ada di atas kamar Shan Shui. Jangan-jangan disebabkan oleh Luchan. Kalau Luchan punya kemampuan segitu, nggak mungkin dia hidup menyedihkan di rumah kita selama 3 bulan. Tapi aku rasa dia belakangan ini benar-benar beda dari dulu. Luchan, si brengsek ini di mana? Keluar? Aduh, masih ada sedikit efek samping. Nanti setiap minggu, Senin, Rabu, Jumat,
Aku latihan dengan kakakmu. Selasa, Kamis, Sabtu, aku datang obati kamu. Air di mangkuk ini harus rata dibagi, ya kan? Lu Chan, kau ini di mana? Keluar. Siapa yang berisik di sini? Lihat, aku langsung telan kau. Huang Junsuo dia datang buat apa? Dia pasti mengandalkan statusnya sebagai anak orang terkaya untuk memaksa Luchan kembali dan terus dimanfaatkan. Dimanfaatkan? Bu, lupa ya, dulu Luchan bekerja di bawah Huang Junsuo. Karena penakut, dia sering jadi sasaran pelampiasan amarahnya. Sekarang Luchan adalah calon menantu keluarga Su kami. Usir saja Huang Junsuo. Tuan Muda Huang, Anda datang. Tempat kami ini kotor. Anda jalan di karpet saja. Jangan sampai kaki Anda kotor. Tahu kotor tapi nggak dibersihin. Keluarga Shu ini emang suka ngumpulin sampah, ya? Ini kelalaian saya. Nyonya Wen. Nyonya Wen. Saya dengar Lu Chan di sini nggak nurut, ya? Hari ini saya sengaja datang untuk menjemputnya pulang. Xiao Lu sedang memeriksa Shan Shui. Kami sudah berjanji padanya. Siapapun tidak boleh mengganggu. Mengobati penyakit? Lu Chan bisa mengobati penyakit? Tuan Muda Huang. Katanya adik saya kerasukan hantu kecil. Ibuku percaya dia bisa menyembuhkannya. Pergi. Sejak hari pertama Lu Chan datang ke keluarga Huang, dia cuma, buat saya cuci celana dalam, cuci kaos kaki, saji teh, buang abu rokok, dia bisa mengobati penyakit? Kenapa saya nggak tahu? Bisa atau tidaknya Luchan mengobati, urusanmu apa? Ayahnya sudah menandatangani kontrak pernikahan dengan ayahku. Dia adalah menantu keluarga Su kami. Nggak ada hubungannya denganmu. Oh iya, 3 bulan lalu, keluarga Su bilang Lu Chan punya tubuh Yinlong. Lalu bawa dia pergi. Terus bawa juga 3 kontrak pernikahan. Jadi gimana? Maksudnya keluarga Su sampai segitunya? Asal ambil orang pulang, lalu bisa pilih-pilih calon di keluarga Su? Huang Junsuo, maksudmu apa? Maksud apa? Siapa yang nggak tahu kalau aku dan Shan Shui saling mencintai? Anjing peliharaanku aja bisa punya kontrak nikah sama dia, bahkan bisa mengobatinya. Menurutku kalian cuma mau memanfaatkan Lu Chan untuk mengambil keuntungan ini kan? Kok tiba-tiba dingin ya? Kamu memanggilku? Tenaganya sangat kuat. Xiao Lu. Kamu sudah selesai mengobati? Bagaimana kondisi Shan Shui? Nona ketiga tidak apa-apa. Hanya saja, setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, saya perlu menghangatkan meridiannya. Setelah beberapa waktu, baru bisa sembuh total. Syukurlah. Kalau ada yang kamu butuhkan, langsung bilang saja pada kami. Lu Chan, kamu bodoh amat? Nggak lihat aku lagi bicara hal penting dengan keluarga Su? Tiba-tiba nyelonong buat apa? Dia itu si anak orang kaya yang suka ngerjain pemilik tubuh asli ini. Organ-organ dalamnya sudah rusak semua. Si sampah ini kalau aku cerna, paling cuma menghasilkan tumpahan minyak babi. Lu Chan, aku ngomong sama kamu, kamu tuh Lia, Su Shan Shui boleh kamu sentuh? Ketakutan setengah mati. Lu Chan benar-benar takut pada Huang Junsuo. Penakut banget. Huang Junsuo, ini bukan rumahmu, kamu nggak berhak sok ngatur di sini. Anjing yang aku pelihara, dimanapun dia berada, asal aku panggil, dia harus kembali. Seperti biasa, gosok sepatuku sampai kinclong. Lalu ceritakan, bagaimana cara kamu mengobati Shu Shan Shui? Kamu sentuh bagian mana? Xiao Lu. Lu Chan, kamu adalah menantu keluarga Su. Kamu nggak perlu menuruti siapapun, punya sedikit harga diri. Hari ini aku harus kasih Young Master Huang penjelasan, kan? Lu Chan, aku tahu kok, nggak sia-sia aku sayang kamu. Kukira dia berubah. Ternyata sedikit pun keberaniannya cuma dipakai buat wanita. Ayo, ayo. Berlutut, sepatu yang ini, gosok buat aku. Lain kali,
Saat aku menghangatkan meridian nona ketiga, aku izinkan kamu lihat dari samping. Baru, kamu tahu, aku sentuh bagian mana. Berani sekali dia bersikap seperti itu. Kamu makan dari keluarga Huangku, pakai milik keluarga Huangku. Berani-beraninya kamu memukulku, kamu bahkan menyentuh tunanganku. Siapa yang makan barangmu? Aku kurus, kamu gemuk. Bajingan, serang dia, bawa dia kembali, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Yang buat keributan di keluarga Su, keluar. Kamu berani bersikap seperti ini? Bicara padaku seperti itu? Nona kedua. Ini Tuan Huang. Kalau masih banyak bicara, bawa karpet jelekmu itu, pergi bersama-sama. Nona kedua Su. Nona kedua Su. Jangan mengandalkan dirimu sendiri, yang punya sedikit ilmu bela diri, lalu menindas orang. Siapa yang tidak bisa? Saudara sepupu. Liu Ruyan. Saudara sepupu, aku menunggumu di luar pintu sangat lama. Kenapa belum membawa Lu Chan kembali? Apa yang terjadi? Dia hari ini agak aneh, dan seluruh keluarga Shu membelanya. Sepertinya hanya kamu yang bisa menanganinya. Sayangku, sudah cukup, aku datang menjemputmu pulang. Kekasih hati Lu Chan datang. Sekarang dia tidak bisa ditahan lagi. Dia adalah Liu Ruyan. Ruyan kue yang kamu mau makan. Pemilik tubuh asli ini karena menyukai Liu Ruyan. Agar bisa dekat dengannya, menjual dirinya dengan harga murah untuk menjadi pelayan di keluarga Huang. Sayang kok kuenya sudah dingin begini. Kue aku cuma mau makan yang baru keluar dari oven. Jaraknya agak jauh. Kalau gitu, kenapa kamu tidak simpan di dalam bajumu supaya tetap hangat? Kalau lain kali masih begini aku tidak akan makan yang kamu antar lagi. Ruyan, jangan begitu. Ruyan, kue yang kamu mau makan, baru keluar dari oven, masih panas. Kak, lihat dia, untuk menyiapkan sebuah kue panas untukku. Perutnya sampai terbakar. Adik, waktu pesta sudah hampir tiba. Sayang. Kuenya, kamu makan sendiri saja, kalau di jamuan malam nanti, ada sisa makanan, aku akan bungkuskan untukmu. Ruyan, terima kasih. Kamu sangat baik padaku. Kalau begitu, lain waktu kamu juga harus baik padaku, ya. Aku cuma baik pada kamu seorang. Liu Ruyan sama sekali tidak menganggap pemilik tubuh asli ini penting. Malah melatihnya menjadi seperti anjing. Karena itulah pemilik tubuh asli ini. Setelah dijemput keluarga Su pulang ke sana, lebih baik mati daripada berkultivasi bersama Su Qisui. Sungguh pantas diberi sebuah patung kesetiaan. Aku tidak menikah denganmu. Aku tidak bisa melakukan hal suami istri denganmu. Aku tidak bisa. Sayang, kalau tidak segera datang, aku akan pergi. Lu Chan, jangan ikut dia pergi. Liu Ruyan bukan orang baik, ini baru rumahmu. Aku bukan orang baik, Nona kedua Su, ku dengar, kamu hanya mengincar tubuh Yin naga milik Lu Chan, jadi kamu mengurungnya di keluarga Sumu. Untuk memaksanya menyerah, kamu bukan mencambuk, yaitu memukul dan menendang. Aku hanya kecewa dia tidak berkembang. Lu Chan mungkin sangat membenciku di hati. Sayang, lihatlah saat aku tidak di sisimu. Mereka sudah menindasmu sampai seperti apa. Ayo, aku bawa kamu pulang. Aku rela. Rela apa? Memukul itu tanda sayang, memarahi itu tanda cinta. Cinta yang mendalam, sampai-sampai menendang. Kamu ngerti nggak sih? Keluarga Su adalah keluarga ahli bela diri. Dia hanya mengincar tubuh Yin nagamu. Ingin memanfaatkanmu untuk latihan saja. Sayang, dengar kata-kataku, kita tidak tinggal di sini lagi. Sudahlah, bukankah kamu juga mengincar tubuh Yin nagaku? Betul. Aku sebelumnya tidak tahu sayangku memiliki fisik yang begitu istimewa. Setelah aku mengetahuinya sekarang,
Aku jadi lebih menyukaimu. Ayo, Kita pulang. Duduk di tempat tidur. Mari kita ngobrol pelan-pelan. dulu Luchan sudah mengincar Liu Ruyan tapi tak kunjung dapat. Kini Liu Ruyan mendekatinya secara aktif. Dia tidak punya lagi alasan untuk menolak. Tidak tahu malu. Kamu tidak pantas. Apa katamu? Aku tidak pantas. Kamu tidak tahan dihajar. Lihatlah nona kedua Shu ini. Kondisi fisiknya jauh lebih kuat darimu. Kamu pulang sendiri saja. Seorang praktisi wanita dengan bakat biasa-biasa saja berani mengincar tubuhku. Praktisi wanita dari keluarga Shu adalah tubuh Phoenix yang luar biasa. 3. Pakai kaki saja tahu. Harus pilih yang mana. Kamu bilang tubuhnya lebih kuat dari aku. Memangnya kenapa? Kalau tidak, kenapa Luchan mau tinggal di sini? Lu Chan, bukannya kamu suka sama aku? Kamu berlatih dengan Suki Sue. Berapa kali kalian berlatih? Semalam kondisinya tidak bagus. 8 kali. Berlatih 8 kali? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, dia pasti sedang membual. Lu Chan, kamu akan menyesali perbuatanmu ini. Aku pergi. Pintunya di sana. Hati-hati Ambang, pintunya. Sudah kuduga, kamu masih peduli padaku. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Asalkan kamu ikut aku pulang sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Yang kupedulikan adalah lantai keluarga Shu. Kalau kamu rusakkan, harus ganti rugi. Kamu. Lu Chan, aku tidak akan pernah lagi makan barang yang kamu berikan padaku. Tidak akan pernah lagi membawakanmu sisa makanan pesta. Kamu gila ya? Makanan segar enggak dimakan, malah makan sisa. Hari ini urusannya belum selesai. Luchan, kamu tunggu saja. Nunggu apa? Nunggu kakimu yang satunya dipatahin lagi? Si brengsek Luchan ini. Sekarang dia bahkan tidak mendengarkan kata-katamu. Tunggu sampai dia habis dimanfaatkan keluarga Su dan dibuang. Aku bahkan tidak akan meliriknya sekalipun. Sepupu, tanpa tubuh naga yin milik Luchan, bagaimana dengan latihanmu? Kamu harus cepat mencapai tingkat Grandmaster. Baru kita bisa menghabisi keluarga Su sekaligus. Aku tidak tahan dengan penghinaan hari ini. Tadi, aku melihat naga muncul di langit. Sepertinya ada Grandmaster Agung yang berhasil mencapai terobosan di sini. Jika kita bisa menemukannya dan mendapat sedikit bimbingannya, itu juga bisa jadi sebuah jalan. Tingkat Grandmaster Agung yang tidak muncul selama 100 tahun. Sepupu, urusan ini serahkan padaku. Ayo pergi. Xiao Lu, kemari. Xiao Lu. Keluarga Huang bukan keluarga sembarangan. Kamu sudah menyinggung mereka. Lebih baik kamu menetap dan berakar di keluarga Shu. Lebih aman begitu. Ibu, tenang saja. Orang-orang seperti mereka itu, aku bahkan tak sudi melirik mereka. Sebelum nona ketiga sembuh, aku belum akan pergi. Kalau takut ya ngaku saja takut. Apa maksudmu sembuhkan adik ketiga? Ingin tinggal di keluarga kami? Tak usah cari-cari alasan. Ibuku bukan orang yang pelit. Xiao Lu, karena kamu dan Kisue sudah menjadi suami istri, Kisue, kamu bawa Xiao Lu untuk urus surat nikah. Sekarang juga urus surat nikahnya, Ibu. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Kalian kan sudah punya perjanjian pernikahan. Lagi pula, kalau keluarga Huang datang cari Luchan, dia bisa bilang dengan alasan yang sah, bahwa dia adalah menantu keluarga Shu. Cuma buat sandiwara, ya? Kalau begitu aku tidak keberatan. Tapi, aku cuma takut ada orang tertentu masih memikirkan Liu Ruyan di hatinya, dan tidak mau urus surat nikah denganku. Kamu ngomong apaan sih? Bunganya sudah lunas. Selanjutnya, sekarang giliran melunasi, pokoknya. Bunga apa? Lunasi pokok? Kalian berdua transaksi apa? Bunga? Maksudmu? Masih mau minta pokok dariku? Maksudku, tadi malam, 8 kali yang kuberikan padamu, itu baru bunganya. Kita masih punya banyak waktu. Siapa takut siapa? Kalau gitu ayo pergi. Ayo. Tunggu. Aku usul, kita pergi lihat adik ketiga dulu bersama-sama. Ada orang tertentu, di satu sisi bilang tidak boleh kita ganggu, di sisi lain bilang, butuh waktu lama, baru bisa sembuhkan adik ketiga.
Siapa tahu apa dia benar-benar sedang mengobati adik ketiga. Ayo pergi. Adik sudah merasa lebih baik. Semoga Buddha melindungi. Sudah jauh lebih baik. Kata Luchan, penyakitmu dialah yang menyembuhkannya. Tapi selanjutnya, masih butuh perawatannya. Bukan begitu. Aku sembuh karena membaca sutra yang efektif. Buddha yang melindungiku. Selain itu, kamarku adalah tempat yang tenang. Jangan biarkan dia masuk. Ini. Apalagi menyentuhku lagi. Dengar tidak? Setiap hari cuma bisa pura-pura jadi dukun, nggak kerja benar. Suruh dia pergi. Aduh, anak ini. Tidak apa-apa. Nanti saat kutukan racunnya kambuh, dia pasti akan datang cari aku. Mau urus surat nikah? Cuma formalitas saja. Kenapa nggak bisa? Ayo. Meski aku sudah menikah secara hukum denganmu, tapi kita cuma suami istri hanya di atas kertas. Hanya untuk memudahkan latihan saja, aku tidak akan memberimu anak. Anak? Kalau nanti timbul perasaan, juga nggak boleh. Dibandingkan timbul perasaan, aku lebih memperhatikan. Kamu tahan banting tidak? Oh ya, kalau orang-orang keluarga Huang mengganggumu lagi, sebut saja nama Su Kiksue. Kalau nggak mempan gimana? Kalau begitu aku bawa kamu datang ke rumah mereka satu persatu untuk menghajar. Istri, maaf merepotkanmu. Tidak usah sungkan, suami. Malam ini pulang cepat ya. Wah, rasanya enak sekali dilindungi orang. Aku juga harus giat latihan. Berusaha pulih sampai 10% kekuatan puncakku. Jangan sampai jadi beban istriku. Itu jejak Grandmaster. Orang sekelas ini 100 tahun sekali muncul. Tapi aku bisa bertemu berkali-kali. Betapa beruntungnya aku. Entah kualitas bahan obat di dunia fana ini bagaimana. Bagaimana kualitasnya. Untuk membuat beberapa pil ajaib sebagai penunjang. Berlatih bersama Qi Shui nanti malam. Pasti akan lebih efektif. Halo. Tolong ambilkan beberapa bahan obat untukku. Bahan obatnya harus yang tua. Semakin tua, semakin bagus. Liman, Baiklah. buah goji. Daun telinga beruang. Akar batu karang. Emas. Kenapa berhenti menulis? Apa aku tidak seperti orang yang mau beli obat? Kamu tunggu sebentar. Cepat ke sini. Apakah kamu dari keluarga Su? Bisa dibilang iya. Namamu Luken. Betul. Kau bisa pergi. Tidak. Apa maksudmu? Apotek Jianren kami ini adalah milik Bos Huang, apotek rantai. Dia sudah berpesan kepada kami berdua bahwa semua orang dari keluarga Su yang datang untuk membeli bahan obat sama sekali tidak akan dilayani. Tidak. Ada hal seperti ini? Kenapa? Tidak terima? Cari masalah? Kamu ke sini, kami laporkan ke polisi. Jangan. Tidak dilayani ya sudah. Aku pergi saja. Pergi sana. Tidak mau menjual padaku. Kira aku tidak punya. Cara lain? Kalian yang cari sendiri. Ilmu penyerapan bebas sempurna. Langsung menyerap kekuatan obat. Meski tidak sebanding dengan pil ajaib yang sudah jadi. Tapi, untuk memberi kalian pelajaran. Sudah cukup. Hampir lupa dengan kalian.
Kenapa bahan obat ini semuanya rusak? Bunga kesumba. Sialan, ini sebenarnya apa yang terjadi? Mau bisnis atau tidak sih? Kalau Bos Huang tahu, pasti kami akan dihancurkan. Semakin sulit, semakin bagus. Menggunakan tubuh naga yin, menelan energi racun jahat, bahkan bisa melatih diri. Di depan pintu rumah sakit ini, aku tidak percaya tidak ada yang datang. Wah, hebat juga, sembuh gratis, dijamin sembuh total, semakin sulit semakin bagus, dijamin sembuh total, bualannya keterlaluan, ini pasti penipu jalanan, begitu kamu duduk, langsung mulai menipu dan minta uang. Kalau tidak bayar, malah tidak ada yang percaya. Di Tegratuli. Wah, hebat sekali, konsultasi 100.000, pengobatan gratis, Dan dijamin sembuh total. Gimiknya cukup menarik perhatian. Kamu adalah penipu, paling tidak takut dipukul yang pernah kulihat. Kalau tidak dicoba, mana bisa tahu aku penipu? Aku cuma demam dan diinfus. Kamu suruh aku bayar 100.000 untuk konsultasi? Kamu pikir kepalaku sampai panas dingin? Sejak disentuh oleh Luchan itu, seluruh badan jadi tidak enak, harus periksa ke rumah sakit. Kenapa dia ada di sini? Aduh, kamu masih saja memalukan di sini. Lihatlah, di dunia ini ada begitu banyak penyakit tak tersembuhkan. Semua bisa kamu obati, ya? Salah. Bukan bisa diobati, tapi sembuh total. Mendingan kamu bilang bisa menghidupkan orang mati. wahahaha. Dasar B. Amitabha. Hampir saja mengumpat. Mana bisa tahu aku penipu? Efek film, video, foto. Kak kedua, lihatlah Luchan ini. Sebenarnya sedang apa? Dokter. Dokter, anak perempuanku sakit. Aku ingin Bapak memeriksanya. Bu, jangan sampai tertipu olehnya. Dia cuma penipu. Jangan panik dan sembarang cari pengobatan. Konsultasi 100.000, tenangkan diri. Anak perempuanku sudah didiagnosis. Leukemia stadium akhir. Aku sudah tidak punya cara. Aku tidak perlu konsultasi. Kumohon, selamatkan dia. Sudah menipuku saja, masih mau menipu masyarakat? Kamu pikir semua orang gampang ditipu? Wah, kakak, jahat sekali caramu. Dia pasti tidak berani tanggung jawab. Mbak, orang ini sudah didiagnosis leukemia stadium akhir. Tidak perlu kamu periksa lagi. Sekarang katakan pada semua orang, bisakah kamu obati? Bukan, kamu tuli atau buta. Sudah kukatakan, bukan cuma bisa diobati, tapi sembuh total. Terima kasih, dokter. Aku mau bersujud padamu. Bu, Asal kamu bisa selamatkan anakku, aku mau menyembah padamu. tenang saja, Bu. Dijamin sembuh. Diterima penghormatan sebesar itu, masih saja mengobrol janji di sini. Alat medis apapun, dan obat-obatan tidak disiapkan. Cuma taruh satu kursi, lalu bisa mengobati. Siapa bilang aku tidak punya? Nak, makan ini, nanti sembuh. Ayo. Wah, manis. Obat yang manis. Sudah sembuh? Dokter, maksud Anda, anakku sudah sembuh total? Tentu. Spandukku ini sudah terpampang gratis. Masa masih bohong? Aku percaya, dokter. Nak, coba berdiri. Leukemia stadium akhir, minum obat langsung sembuh, itu mustahil. Bu, aku sudah sembuh. Sekarang seluruh tubuhku penuh tenaga. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Anda benar-benar dokter ajaib. Saya akan bersujud pada Anda. Semua uang saya untuk Anda. Bu, saya tidak pantas menerimanya. Uangnya Anda ambil kembali. Untuk anaknya. Beli sayuran,
masak makanan hangat. Keluarga bisa berkumpul dengan rukun, dengan gembira. Mama, aku mau makan paha ayam. Nanti ada waktunya kamu makan. Cepat sini, bilang terima kasih sama dokter. Terima kasih Om Dokter, Anda hebat sekali. Kalau begitu kami tidak mengganggu dokter memeriksa pasien lagi. Dah, adik kecil. Beneran atau bohong? Aduh. Maha Guru, pembantu yang dicari ini bagus, aktingnya bagus. Benar-benar menganggap orang lain bodoh. Leukemia stadium akhir minum obat langsung bisa lari lompat. Saya bukan pembantu. Ma, HP ini lemot banget. Aku mau beli HP baru. Main game. Kamu beliin aku. Aduh, Mama nggak punya uang. Tunggu Mama dapat uang, langsung beliin kamu nurut. Gak mau. Aku lihat kamu jelas-jelas punya uang. Di kantong baju. Kamu beliin aku. Ini uang buat nyawa Mama. Ini uang nyawa Mama, anak ini. Bukan yang ini. Di kantong yang itu. Nggak ada. Mama beneran nggak punya. Kanker paru-paru stadium akhir. Di kantong baju. Kamu beliin aku. Ini uang buat nyawa Mama. Kembalikan. Jangan pergi. Ada dokter ahli di sini. Bisa menyembuhkan semua penyakit. Saya tidak punya uang, saya tidak mau diobati. Gratis. Gratis. Pasti penipu. Saya tidak mau diobati. Ibuku tidak mau diobati. Uangnya harus disimpan. Untuk membeli saya ponsel. Bu, penyakit Anda ini, saya bisa mengobati Anda gratis. Tetapi, saya ada satu permintaan. Uang untuk mengobati penyakit Anda ini, jangan digunakan untuk membeli dia ponsel. Dan setelah sembuh, harus dengan keras. Pukul dia sekali. Dia ini terlalu tidak tahu diri. Benar, Bu. Kalau Anda sayang dia, saya bisa menggantikan. Aku sudah. Kanker stadium akhir. Kamu benar-benar bisa mengobati? Pasti. Bu, makan ini saja sudah sembuh. Kalau makan ini, penyakit saya bisa sembuh. Bu, Anda tenang saja makan. Manis, enak sekali. Bagaimana keadaanmu? Rasanya tubuh lebih nyaman. Aduh, muntah darah. Sudah kuduga. Kamu ini penipu. Obat apa yang kamu berikan padanya? Obat murahan apa itu? SGAETN? Kau mau membunuh orang? Bagaimana kondisimu? Lu Chan ini benar-benar merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Bu, beberapa waktu lalu, setelah terdiagnosis kanker, sudah menyerah untuk berobat. Beberapa hari yang lalu, bahkan diam-diam, minum racun serangga. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Kalau begitu, kenapa dia muntah darah? Siapa bilang muntah darah itu pertanda buruk? Dia hanya sedang mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Sekarang sudah sembuh total. Kalau tidak percaya, kamu bisa bawa ibu ini ke rumah sakit untuk diperiksa lagi. Aku merasa tubuhku ini jauh lebih enak. Tidak usah ke rumah sakit lagi, buang-buang uang saja. Terima kasih, Nak. Di dunia ini benar-benar ada obat ajaib seperti ini? Minggir, tolong. Anak muda, bolehkah saya memeriksa denyut nadi wanita ini? Itu sepertinya dekan rumah sakit TCM Jiangzhou. Aku pernah daftar ke dia. Profesor Liu. Profesor Liu yang dijuluki Hua Tuo Jiangzu yang hidup kembali. Silakan, tapi pastikan kamu memeriksa dengan baik. Jangan sampai ibu ini keluar uang sia-sia lagi. Zetarti, Saya sudah 60 tahun berpraktik. Tenang saja, anak muda, penyakit dasar masih bisa saya kenali. Wah, Profesor Liu terlalu rendah hati. Sungguh seorang master. denyut nadinya stabil. Detaknya kuat. Ini tidak seperti pasien kanker. Tidak, ini tidak seperti orang sakit. Aku sembuh. Cuma minum satu pil udah bisa menyembuhkan segala penyakit.
bolehkah saya melihat pil Bapak? Ini kalau Bapak lihat juga nggak ada gunanya. Saya paham Bapak mengabdikan diri untuk menyembuhkan orang berhati welas asih, saya yang kurang sopan. Dekan Jiangzu ternyata punya penilaian setinggi itu padanya. Jangan-jangan, dia beneran bisa mengobati. Saya cuma buka lapak membantu orang lain sekaligus menguntungkan diri sendiri. Soalnya tubuh naga yin ini berlatih dengan energi racun jahat. Bapak ini berhati lapang luar biasa. Punya obat ajaib seperti ini masih rela mengeluarkannya untuk dibagikan gratis ke pasien. Sungguh mulia. Nah, obat ajaib. Obat ajaibnya yang bisa sembuhkan segala penyakit. Itu, ada di sebelah lapaknya. Ada di dalam kotak itu. Kenapa dia mengobati orang lain begitu cepat? Tapi mengobati saya harus berulang kali? Bapak, ini Biarin aja mereka. Soalnya, cuma cokelat bulat. Adik, kalau gitu, cara Bapak mengobati orang gimana? Bisa kasih kontak nggak? Aku ini ketemu orang sakti dari dunia lain ya. Ruyan, beberapa hari ini suruh beberapa orang ke Jiangzhou nungguin di depan pintu rumah sakit besar. Kalau ketemu pemuda yang buka lapak langsung kabari aku. Kakek, kenapa? Naga bersembunyi di tengah kota, aku ketemu orang yang mungkin bisa bantu kamu mencapai tingkat master. Oke, saya paham. Ada apa, adik? Kakek bilang di depan rumah sakit ada jagoan yang buka lapak. Suruh aku perhatikan. Bahkan kakek Liu menyebutnya jagoan. Bukan orang sembarangan. Jangan-jangan sama dengan Grandmaster yang kita lihat? Grandmaster di zaman sekarang sangat langka, tapi sekarang sering muncul, pasti ada yang dia cari. Ini justru saat terbaik bagi kita untuk mendapatkan kesempatan. Informasi dari kakek Liu sangat penting. Kita harus manfaatkan kesempatan ini. Kalau bisa mendapatkan kesempatan dari Grandmaster untuk membuka meridian, naik ke level Master, hidup ini sudah tidak sia-sia. Hahaha. Halo. Apa? Semua bahan obat jadi tidak berkhasiat? Rugi setidaknya miliaran? Baik. Itu Luchan, semua bahan obat jadi tidak berkhasiat, bagaimana dia melakukannya? Lupakan. Bocah ini pasti pakai cara-cara curang. Bocah sialan. Bikin aku rugi besar. Nanti kalau kutangkap, kaki-kakinya akan kupatahkan dulu. Kamu kemana siang tadi? aku jalan-jalan saja. Jalan-jalan? Aku sudah dengar dari adikku. Kamu buka lapak di depan rumah sakit, konsultasi 100.000, pengobatan gratis. Iya, kan? Shan Shui juga ada di sana, membantu orang itu, sumber kebahagiaan. Kak, aku sebenarnya tidak mau mengumumkannya, tapi ternyata ketahuan juga olehmu. Aku... Kamu butuh uang ya? Tidak. Kalau tidak, kutulis konsultasi 100.000, nggak ada yang percaya. Kalau aku bisa mengobati. Sok keras kepala. Di kartu ini ada 2 juta. Kalau butuh uang, bilang saja, menantu keluarga Su boleh saja tidak punya kemampuan, tapi di kantong pasti tidak boleh tidak punya uang. Perkataanmu ini kok terdengar aneh sekali. Siap-siap yang baik, malam ini harus semangat. Latihan. Oh, memberi uang, maksudnya begitu ya? Kamu anggap aku apa? Gak usah dikasih juga boleh. Nona kedua. Ayahmu sudah hampir tidak bisa memanggilmu. Kamu ngomong apa sih? Papaku baik-baik saja. Ayah tidak akan kenapa-kenapa. Ayah pasti akan sembuh. Tidak apa-apa. Kiswe dan yang lain sudah datang. Ayah, Dia adalah kepala keluarga Shu Shanhe. Xiao Lu, orang tuamu dan kami adalah sahabat karib. 20 tahun yang lalu,
Mereka menandatangani 3 perjanjian pernikahan dengan keluarga kami. Sekarang, mereka telah tiada. Tinggallah di sini, biar kami yang merawatmu. Ibu Wen, aku baik-baik saja di keluarga Huang. Aku tidak tahu soal perjanjian pernikahan itu. Biarkan aku pulang. Apa maksudmu? Orang-orang di keluarga Huang itu niatnya tidak baik. Lebih baik kamu tinggal di sini. Aku harus pergi. Kalau pulang terlambat, aku akan dimarahi Tuan Muda Huang. Aku juga harus masak untuk Ruyan dan yang lain. Tidak berguna. Ibu, biarkan dia pergi. Orang seperti dia mana pantas menandatangani perjanjian pernikahan dengan kami? Ayah, benar, kan? Bukan. Aku pernah bercerai. Tidak cocok. Biarkan adik kedua dan ketiga yang mempertimbangkannya. Perjanjian pernikahan itu sudah ketinggalan zaman. Biarkan kakak kedua yang memilih. Kedua anak ini, Xiaolu. Mereka berdua hanya agak pemarah. Sebenarnya mereka baik. Ayah, dia memiliki tubuh naga yin. Ya, Baik, serahkan dia padaku. Kalau dipikir-pikir, kesempatan ini untuk pemilik asli juga diberikan oleh Xu Shanhe. Yang menarik, si tua ini sangat hemat kata, jarang bicara. Shanhe, Yaking dan Kisue ada di sini. Shan Shui pergi ke rumah sakit, masih dalam perjalanan pulang. Kamu cari siapa? dia. Paman Shu, Anda mencari saya? Paman Shu, mau bilang apa? Mau bilang apa? Paman Shu, beberapa bulan ini, semua orang sangat baik padaku. Kamu bilang, padaku, maaf buat apa? Dia jahat. Ternyata kamu mengurung Luchan di kamar tidur selama 3 bulan. Ayah dan ibu sudah tahu. Paman Shu. Kisue juga melakukannya agar aku tidak kembali ke keluarga Huang dan diperlakukan buruk. Meskipun caranya agak ekstrim, tapi itu juga untuk kebaikanku. Bohong. Paman Shu, lihat, kami berdua bahkan sudah mengurus surat nikah. Masa tidak baik bisa menikah? Gu. Apa? Sengaja? Good. Dia sudah pikun. Sekarang masih cari kesenangan dari kami. Yaking, Master Zhou, Profesor Liu, dan Tabib Sun. Kapan mereka bisa sampai? Kepala pelayan Li sudah menjemput. Segera sampai. Xiaolu, karena kamu bisa mengobati Shan Shui, coba kamu periksa Paman Shumu. 3 bulan lalu, dia jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Pembawa sial. Begitu dia datang, ayahku langsung sakit. Omong apa sih? Ayahmu sakit apa hubungannya dengan Xiaolu? Xiaolu, jangan dipikirkan, ya. Ternyata begitu. Bagaimana? Apa yang terjadi? Paman Shu tidak sakit. Tidak sakit. Tapi selama 3 bulan ini, kami sudah memanggil banyak dokter terkenal, tapi tidak bisa menemukan penyebabnya. Tapi kondisi Shanhe semakin hari semakin buruk. Bagaimana bisa tidak sakit? Nyonya, Master Zhou dari Tao, Tabib Sun dari pengobatan tradisional, dan Profesor Liu dari pengobatan barat sudah datang. 3 master sudah datang. Master yang sebenarnya sudah datang. Masih mau belajar mengobati orang. Nanti, lihat sendiri perbedaannya. Zuren, kamu, kakekmu, Dekan Liu, di mana? Kakek saya tidak punya waktu. Kenapa? Meremehkan saya? Saya datang bersama 2 orang master langsung ke sini. Masih belum pantas untuk mengobati kakek Shu keluargamu? Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya khawatir, kakek Liu ada urusan mendesak apa, kami juga bisa membantu, bukan? Kakek saya belakangan ini bertemu dengan Grandmaster Jiang Zhou, ingin berurusan dengannya. Bantuan ini, Nyonya Wen sepertinya tidak bisa menolong. Iya. Grandmaster Jiang Zhou baru-baru ini muncul.
Kami juga sudah mendengarnya. Jika kami beruntung bertemu Grandmaster, pasti akan bantu perkenalkan. Dengan status keluargamu, keluarga Shu, di Jiangsu, mungkin seumur hidup tidak akan bisa bertemu Grandmaster. Kamu ini dokter barat, alat-alat saja tidak bawa. Cuma datang asal-asalan, ya? Terus kenapa? Kakek saya bilang, Grandmaster mengobati penyakit, juga tidak bawa apa-apa. Terus kenapa? Giliran saya, kamu meremehkan saya? Kamu, Qixue, orang seperti ini bisa jadi dokter? Dia adiknya Liu Ruyan. Keluarga Liu di Jiangzhou adalah keluarga medis terbesar, banyak melahirkan profesor medis. Datang balas dendam untuk kakaknya. Wajahnya saja sudah jelek seperti ini. Sudah tidak bisa diselamatkan. Cepat siapkan urusan pemakaman. Apa? Apa? Saya bilang, wajahmu yang jelek, bukan telingamu yang tuli, tidak bisa dengar. Saya bilang, kakek Su sudah tidak tertolong. Siapkan pemakaman. Bodoh. Kenapa kamu memaki? Zuren. Kalau begitu, kalau Profesor Liu tidak bisa mengobati, maka silakan dua master lainnya lihat. Gejala kakek Shu bukan disebabkan penyakit. Dia juga tidak bisa melihatnya. Siapa bilang? Penyakit kakek Su ini tidak sulit, hanya perlu beberapa jenis obat. Bisa diobati. Benar-benar, hanya butuh beberapa ramuan saja, bisa membuat suamiku yang sudah sakit selama 3 bulan sembuh. Tentu saja. Tabib Sun memang hebat. Cukup meraba nadinya langsung tahu penyakitnya. Tidak seperti orang-orang tertentu. Satu masalah pun tidak bisa dilihat. Tidak melihat masalah? Terus kenapa? Kakek Sun, aku bicara terus terang saja, orang-orang ini hari ini mengganggu kakakku, jangan obati mereka. Zuren, kita tidak boleh mencampurkan dendam pribadi dengan pasien. Tabib harus punya hati nurani, menyelamatkan nyawa dulu. Zuren, masalah Ruyan. Secara pribadi akan aku minta maaf pada kalian, tapi sekarang suamiku sedang kritis. Kumohon Tabib Sun untuk menolongnya. Nyonya Wen, tenang saja, Tuan Su hanya perlu pil kebangkitan kembali, dan serbuk penguat roh diminum bersamaan, efeknya langsung terlihat. Hanya saja, 3 pil ini, pembuatannya agak sulit, dan juga harganya cukup mahal. Loh, Tabib Sun, 3 jenis obat ini kau malah memberikannya sekaligus? Tabib Sun, asalkan bisa menyembuhkan penyakit suamiku, uang bukan masalah. Nyonya Wen, lancar sekali. 3 jenis obat, sekalian 300 juta. Dijamin hidup kembali. Loh, Tabib Sun, 3 jenis obat ini kalau dijumlahkan harganya lebih dari 1 miliar, kau malah jual 300 juta ke mereka? Apa kau tidak suka padaku sengaja begini? Tabib Sun, kalau sudah begitu, 300 juta itu. Ibu, jangan biarkan mereka mengobati ayah. Ada apa? Aku baru saja melihat mata mereka berdua bertemu sebentar. Mereka pasti sudah berkomplot, mau menipu kita. Nyonya Wen, saya, Sun Jishi, reputasiku bagaimana? Pasti ibu sudah mencari tahu, kalau ibu benar-benar percaya fitnahnya. Membiarkan Tuan Su terus berada di sini, menderita. Kalau begitu, lebih baik kami pergi saja. Ayo pergi. Masa sih? Aku tidak bermaksud begitu. Hei Sun, apotek Jianren apa hubungannya denganmu? Dr. Sun yang sakti adalah dokter andalan dan pemegang saham apotek Jianren, selalu dihormati. Saya percaya Dr. Sun bukan orang seperti itu. Hari ini apotek Jianren rugi banyak bahan obat kan? Kamu tahu dari mana? Karena kamu adalah pemegang saham apotek Jianren, kamu datang ke sini hari ini bukannya untuk menutupi kerugian itu kan? Kenapa kamu melihatku sejahat itu? Masih perlu dipikir, Bapak Shu sebenarnya tidak sakit. Kamu memberinya obat yang begitu mahal. Itu namanya penipuan. Apalagi? Sanhei, kamu mau bilang apa?
Tahan. Tahan. Tahan mereka. Wah, Yah, kamu biasanya jangan terlalu sering main TikTok. Sanhe. Pendapatku sama dengan teman muda ini. Master Zhou, ayah mertua saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba muntah darah? Kakek Su ini bukan disebabkan penyakit. Beliau menjadi korban perangkap seseorang. Kalau perangkap ini bisa dipecahkan, pasti beliau akan sembuh. Lu Chan, apa kamu juga berpikir begitu? Membuat dan memecahkan perangkap adalah orang yang sama. Bukan begitu? Semuanya terserah dia. Anak muda, apa maksudmu? Kamu mencurigai aku yang memasang perangkap? Aku ingatkan ya, jangan asal bicara. Dao Hangzhou adalah sosok yang seperti dewa. Masa ia melakukan hal seperti ini? Dao Zhangzhou ini baik hati datang untuk membantu kakek Su memecahkan perangkap. Kamu malah memutarbalikkan fakta, menyakiti hati Dao Zhang. Aku sarankan kamu, lebih berhati-hati dalam bicara dan bertindak. Kalian berdua masih pantas berbicara? Jangan terlalu berani. Aku ingatkan, masalah kakak perempuanku belum aku tuntut darimu. Masalah apotek Jianren, aku saja belum mempermasalahkannya. Jangan ikut campur. Tidak apa-apa, kedua sesepuh. Anak ini cuma tahu sedikit, berlagak misterius di sini. Dia sama sekali tidak bisa memecahkan perangkap ini. Kita tidak perlu lagi membuang waktu dengan keluarga Shu. Zhou, apa sebenarnya maumu? Keinginanku sederhana. Pertama, kalian beli obat dari tabib Sun untuk menutupi kerugiannya. Kedua, serahkan anak ini kepada keluarga Liu untuk melampiaskan amarah mereka. Terakhir, serahkan ketiga saudari keluarga Su kepadaku. Aku akan menjadikan mereka pasangan kultivasiku. Bocah, kamu tertawa apa? Kamu menaruh di kamar Paman Shu 4 keping koin tembaga yang secara bertahap menyedot energi vitalnya. Yang di tanganmu adalah keping koin tembaga yang kelima itu. Bisa memantau kondisi kesehatannya kapan saja. Namanya jimat pengunci jiwa 5 unsur. Benar kan? Bocah, kamu berasal dari aliran mana? Bagaimana bisa sangat paham dengan formasi Tao? Masih dasar banget, udah biasa mainin. Xiao Lu, kalau begitu, kamu punya cara untuk memecahkannya? Ketiga orang ini memanfaatkan kondisi kritis pamanmu. Sangat keterlaluan. Jimat pengunci jiwa 5 unsur. Selain orang yang memasangnya, tidak bisa dihancurkan secara paksa. Kalau kamu paham formasi ini, seharusnya kamu mengerti prinsip ini. Betul. Tidak bisa dipecahkan. Jimat pengunci jiwa 5 unsur begitu terbentuk, sudah menyatu dengan tubuh Paman Shu. Kalau dipaksa menghancurkan jimatan ini, tubuh Paman Shu akan ikut hilang bersama lenyapnya jimat. Saya sarankan kalian jangan melawan. Pikirkan baik-baik apa yang saya katakan tadi. Jika tubuh kakek Su kena celaka, keluarga Su akan habis dilahap orang lain. Itu cuma masalah waktu. Jika nyawa kakek Su bisa diselamatkan, mungkin masih ada harapan. Syarat yang kalian berikan, kami tidak bisa terima. Syarat-syarat ini sudah merupakan belas kasihan terbesar untuk keluarga Shu. Transfer uangnya. Aku akan menutupi dulu kekurangan dari apotek Jianren. Keluarga Shu kan punya 3 saudari, yang satu lagi mana? Panggil dia ke sini, aku akan bawa sekalian. Hidup. Dengar? Kakek Shu ingin hidup. Tuan, syarat mereka terlalu keterlaluan. Aku sudah cukup hidup. Sepertinya Paman Shu tidak mau menerima ancaman kalian. Bermaksud mati untuk menunjukkan tekad. Bocah, itu koin utama. Begitu diremukan, formasi akan dipaksa untuk pecah. Suamiku, Shu Shanhe akan mati. Tuan. Lu Chan, kau terlalu gegabah. Ayahku hanya tidak mau membebani kami. Bagaimana bisa kau langsung menyuruhnya mati? Cepat hentikan. Sudah tidak berguna. Begitu koin utama pecah, formasi pengunci jiwa 5 unsur akan membawa tubuh Shu Shanhe ikut lenyap. Inilah menantu baik keluarga Shu. Lihat, sudah kubilang dari dulu. Serahkan dia pada kami, tidak akan ada masalah apapun.
Bukannya ini mengundang serigala masuk ke rumah? Tubuh kaget. Penyakit masuk ke dalam. Kalian ingat, cari aku untuk buka obat. Aku hanya akan kenakan sekitar 10 juta. Kalian keterlaluan. Kau memecahkan formasi itu? Bukan. Bukannya tidak bisa dipecahkan? Masalah sepele, apa susahnya memecahkannya? Langsung ditelan. Rasanya enak, buat lagi beberapa. Membantu latihanku. Shanhe, ayah, bagaimana kondisimu? Nyaman. Seru. Suhuzou, formasi buatanmu ini benar-benar ampuh tidak sih? Kok bisa dipecahkan oleh seorang bocah begitu saja? Formasi ini adalah buatan guruku, sangat sempurna dan rumit. Secara logika, seharusnya tidak bisa dipecahkan. Suhuzou, jadi kalian ini bertindak sebagai wasit sekaligus pemain? 3 bulan lalu kalian sudah menyusun rencana ini, menunggu hari ini untuk memanen keluarga Shu, benar kan? Suhuzou, Sun Jishi, kami hari ini alasan kami gagal dan mengakibatkan kerugian sebesar ini, semuanya karena anak ini. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Aku tentu tahu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Masa dibiarkan begitu saja? Kamu, berani-beraninya kamu memukulku? Berani-beraninya kamu memukul Suhuzou? Kamu ini. Aku sudah lama menahan amarahku. Dengarkan, ruang bawah tanah keluarga Su punya banyak cambuk dan tongkat. Dasar wanita gila. Mau lari kemana? Hari ini kalian tidak akan ada yang bisa lolos, sampai kalian orang di belakang kalian keluar. Dan memberi penjelasan pada keluarga Su. Sekarang baru tahu takut? Guru, jebakan 5 unsur penjaga jiwamu telah ditelan orang, kumohon guru turun tangan. Selamatkan murid ini. Wah, tidak baik. Listriknya mati. Kalian tunggu saja. Nanti saat guruku datang, kalian semua akan mati. Gurumu? Guru. Hormat pada biksu siang. Itu dia. Ibu kenal dia? 3 bulan lalu, aku pernah bersama Shanhe, atau pergi ke kuil biksu Gunung Selatan, menemui seorang biksu tua. Itu dia orangnya. Pantas saja, setelah Shanhe pulang, langsung jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Aku ingat, dia juga pernah datang ke rumah, katanya mau mengobati adik ketiga, sepertinya. Pada saat itulah, dia memasang jebakan racun. Biksu, keluarga Shu dan engkau, tidak ada permusuhan, mengapa kau tega melakukan hal keji ini? 3 putri keluargamu, semua memiliki konstitusi yang feng yang didambakan oleh para praktisi. Jika dijadikan pasangan, dapat meningkatkan kultivasi dengan pesat. Sayangnya, kau dan Su Shanhe telah bertunangan dan dijodohkan dengan Luchan dan Da. Kami juga terpaksa. Tampaknya, akulah yang menghalangi jalan para biksu. Guru, murid ini belum mahir, gagal menyelesaikan tugas yang guru berikan. Mohon guru menghukum. Kau cukup berbakti, kegagalan kali ini pasti dapat mengasah watakmu. Sebagai dasar untuk kultivasimu di masa depan. Ini juga merupakan pengalaman yang langka. Murid menerima bimbingan guru, tapi orang ini sungguh aneh. Bisa memecahkan formasi guru. Murid pun tidak berdaya. Hei, orang tua, konstitusimu ini juga cukup istimewa. Kalau kau kurefinasi, juga bisa meningkatkan kultivasi. Itu pitititi. Dancing itu pitititi. Itu tititi. Si sesat ini datang menunggang angin. Kultivasinya sangat dalam dan tak terukur. Sepertinya dia sudah mencapai tingkat master. Kita tidak mungkin menang melawannya. Berani sekali. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu kepada guruku? Sudahlah. Anak ini hanya mengandalkan tubuhnya sebagai tubuh naga yin, menyerap berbagai macam energi racun dan jahat,
lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Perbuatan yang melawan takdir seperti ini pasti akan membuatnya mati mendadak di kemudian hari. Aku heran kenapa dia begitu lancang. Ternyata, dia merugikan musuh 800, tapi dirinya sendiri rugi 1000. Ternyata dia cuma pura-pura sok kuat ya. Nanti pulang, aku harus cerita ke kakakku dengan baik-baik. Tubuh naga yin yang dia anggap penting itu cuma anak muda yang penuh racun, begitu saja. Luchan, apa yang mereka katakan itu benar? Iya, kakek tua itu bicara sangat benar. Jadi, saat kau menyembuhkan adik ketigaku, kau menyerap energi racun dan jahat itu ke dalam tubuhmu. Betul. Kenapa kau begitu bodoh? Xiaolu, keluarga Su berhutang terlalu banyak padamu. Kau seharusnya jujur pada kami. Sekarang, kami tidak tahu bagaimana cara membantumu. Tidak juga. Energi racun jahat ini setelah kuserap, aku memurnikannya. Itu, justru, sangat bermanfaat bagiku. Sudah sampai saat ini, kau masih saja sok kuat. Di dunia ini, mana ada cara untuk memurnikan energi racun dan jahat? Nona, kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk orang yang sebentar lagi mati mendadak. Tadi, syarat dari muridku, Zhou Qiankun, bisa kalian pertimbangkan dengan baik-baik. Dengarlah, si sesat, membeli obat dengan uang, menyerahkan Luchan, dan menjadi pasangan kultivasi dengan kalian. Dari 3 syarat ini, tidak satu pun yang akan kami terima. Kalian datang dari mana? Pulanglah ke sana. Paling-paling kita mati bersama-sama. Adik, apa kau terlalu terburu-buru? Saat menikah dengan Luchan, aku sudah berjanji padanya. Aku harus melindunginya. Tapi, dia itu seorang master. Kekuatanmu belum mencapai level itu. Kita cuma akan mati sia-sia. Luchan sudah menanggung ratusan racun untuk kita. Aku akan menghadang master itu untuknya. Apa salahnya? Bagus. Suami, sekarang. Ini saatnya kapan? Kamu masih bilang bagus-bagus? Cepat pikirkan cara. Serang dia. Serang dia, kamu. Kondisi tubuhmu sekarang lemah. Aku dan Yaking tidak mengerti ilmu bela diri. Hanya Kisue yang bisa maju. Mau lawan pakai apa? Masih ada dia. Master Langit. Aku ini cuma seorang pelayan keluarga Shu. Aku tidak mau mempertaruhkan nyawa. Aku tahu. Gudang keluarga Shu di mana? Aku punya kuncinya. Bisa kubantu tunjukkan jalan. Ayah, apa pikiranmu sudah tidak waras? Sudah begini keadaannya, masih bisa bertarung? Lawan. Bandel sekali. Guru, hari ini, Sekte Gunung Selatan menerima penghinaan besar ini. Mohon guru bertindak, tuntaskan rasa malu kami. Mohon Master Langit bertindak. Baiklah. Akan kuperlihatkan pada kalian, aku telah bertapa selama 60 tahun, kutekuni siang dan malam. Seni metafisika yang mendalam. Memindahkan bunga, menyambung kayu. Apa ini? Mereka manusia atau hantu? Aura mereka sangat kuat. Ternyata semuanya. Setingkat master seni bela diri atau lebih. Wang Jiachen, Chen Feijue, Yan Beifei, ini semua adalah, dalam sejarah Jiangsu, master yang sangat termasyur, master seni bela diri. Mereka tokoh sejarah. Dan mereka master seni bela diri. Dulu, saat mereka mencapai puncak kejayaan, tiba-tiba menghilang. Orang bilang, mereka memilih pensiun. Tak disangka, direbut oleh aliran sesat ini, dan dibawa pergi. Aku, master ini. Sejak kecil mempelajari metode perpindahan jiwa, dan mengumpulkan, dalam sejarah, jasad para master seni bela diri, dengan menggunakan artefak tak tertandingi dari aliran kami. Hanya perlu bunga, untuk bisa menghidupkan kembali tokoh besar dalam sejarah. Master siang ini, sebenarnya manusia atau dewa? Hari ini aku benar-benar beruntung. Bisa melihat tokoh-tokoh ini. Kalau cuma ada satu master seni bela diri, mungkin masih bisa kita lawan. Tapi kali ini datang 4 orang. Sepertinya, surga memang ingin menghancurkan keluarga Shu. Ayah, lihat. Ini yang kamu bilang mau melawan. Apa kita bisa menang? Jangan pesimis. Hari ini, aku akan membiarkan kalian hidup. Tidak akan kusentuh.
3 hari lagi, aku harus mendapatkan emas senilai 1 miliar, serta putri bungsu keluarga Shu yang tidak muncul hari ini. Jika tidak, meski kalian lari ke ujung dunia, aku akan menemukan kalian. Aku akan mengunci roh kalian di dalam alat spiritual untuk diproses, seperti mereka, menemaniku siang dan malam. Dalam latihan, pergi. Aku izinkan kalian pergi. Luchan, kamu mau apa? Master Langit itu sudah bilang akan membiarkan kita hidup. Kamu masih mau apa lagi? Luchan, aku tahu kamu tidak terima, tapi mereka adalah master seni bela diri, kekuatan kita jauh di bawah mereka, jauh sekali, bukan lawan yang bisa kita hadapi. Dalam 3 hari ini, aku akan mengantarmu pergi dari keluarga Shu. Urusan selanjutnya, tidak usah kamu pikirkan. Orang yang sebentar lagi mati, bahkan tidak pantas disebut namanya oleh Master Langit ini. Tidak. Menggunakanmu untuk menunjukkan wibawa juga bagus. Luchan, kamu sudah membuat masalah. Cepat pergi. Senjata. Ambil. Hanya segini caranya, berani-beraninya di hadapan guruku memalukan diri sendiri. Haha, inilah yang disebut Grandmaster. Begitu mencapai tingkat ini, senjata api di dunia tidak akan bisa memengaruhi mereka. Kamu masih diam saja apa? Cepat pergi. Awalnya aku pikir hanya bisa menyerap dan memurnikan si tua itu satu orang ini. Tak disangka, sekarang beli 1 dapat 4. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Guru, ada apa? Kok menghilang? Kamu masih menggunakan tubuh naga yin untuk menyerap? Kamu tidak mau hidup lagi? Tua bangka, kamu kira aku hanya bisa menyerap, tidak bisa memurnikan. Pengetahuanmu hanya sedikit sekali. Anak kecil lancang. Berani-beraninya meremehkanku. 4 Grandmaster bela diri tidak cukup? Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 100? Dia masih bisa melanjutkan, mengendalikan arwah. Gila. Guru, batas kemampuan guru adalah mengendalikan 10 arwah. Guru menggunakan kekuatan ini secara sembarangan. Guru akan berada dalam bahaya. Tidak bisa memikirkan itu lagi. Hari ini, kalau tidak membasmi ancaman ini, sulit melenyapkan kebencianku. Pawai arwah 100 hantu. Keluarga kami, bagaimana bisa menyinggung orang seperti ini? Hancur. Semuanya hancur. Inikah kekuatan sebenarnya seorang master? Aku sudah berlatih keras bertahun-tahun. Di mata mereka, ini cuma lelucon belaka. Di hadapan kekuatan gaibku yang tak terduga ini, berlututlah. Badut, kau cuma mengerti ilmu siluman dan hantu saja. Baiklah, hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu kekuatan langit yang sesungguhnya. Datanglah, petir. Aduh. Yang mulia, ampunilah nyawa hamba. Hamba tidak akan berani lagi. Aku sudah menemani Anda bermain lama-lama. Cuma bilang tidak berani saja. Hamba tidak bisa membedakan mutiara dengan batu. Tidak berani lagi meminta kepada keluarga Shu emasnya. Tidak berani lagi meminta kepada keluarga Shu 3 putrinya. Lalu, hamba akan kembali ke kuil. Akan mempersembahkan kepada Yang Mulia 1 miliar emas. Bahan obat-obatan di kuil terserah Yang Mulia pilih. hari ini aku hancurkan alatmu. Putuskan 60 tahun latihanmu. Tunduk sepenuh hati.
Aku buat kau kehilangan muka di depan murid-muridmu, menyembah dan bersujud. Kau tunduk? Tunduk. Kalau sudah tunduk, cepat pergi. Kalau aku melihatmu lagi, kau akan hancur lebur, lenyap tanpa bekas. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba tidak akan berani turun gunung lagi. Luchan, sejak kapan kau menyimpan kemampuan sehebat ini? Semua berkat latihan istriku, tubuh naga yin bisa kugunakan sepenuhnya. Karena aku. Lalu kau biarkan dia pulang begitu saja? Tidak takut dia balas dendam nanti? Hari ini, dia sudah ketakutan setengah mati. Kedepannya, dia akan menghormatiku seperti dewa. Xiao Lu, sebelumnya aku tidak pernah melihatmu memamerkan kemampuan seperti ini. Hari ini benar-benar berkat kamu. Kebetulan saja. Ini juga berkat bantuan Kiksue dalam latihanku, sehingga bisa mengeluarkan karakteristik tubuh naga yin. Xiao Lu, Bibi ingin tanya sesuatu, kamu harus jujur padaku. Silakan Bibi. Si sesat itu bilang, tubuh naga yinmu bisa menyerap energi racun dan jahat. Saat kamu mengobati Shan Shui, apakah kamu memindahkan energi racun dan jahat itu ke tubuhmu sendiri? Prinsipnya memang seperti itu, tapi aku bisa memurnikannya. Tidak membahayakan diriku sendiri. Kamu ini terlalu polos. Masih tidak mau jujur pada Bibi. Aku sudah jujur. Kalau benar begitu, kenapa kamu bisa dibully keluarga Huang selama bertahun-tahun? Selama 3 bulan di keluarga Xu, kenapa kamu tidak mau berlatih dengan tubuh naga yin? Aku, sang diri sejati pun tidak mengerti. Aku sedang berlatih dengan baik di dunia dewa. Kenapa bisa merasuki orang yang tidak berguna seperti ini? Xiao Lu, kamu adalah penyelamat keluarga Xu kami. Kalau ada permintaan, sampaikan saja. Jangan disembunyikan. Keluarga Xu kami berbeda dengan keluarga Huang. Mengerti? Waktunya tidur. Waktunya tidur. Sudah larut. Iya, Bu. Luchan sudah capek hari ini. Biarkan dia istirahat yang baik. Kalau begitu, kalian pulang dulu. Kembali ke kamar. Berlatih. Sekarang, hari ini menyerap banyak sekali. Dengan ilmu daya serap bebas agung, coba dicerna. Sepertinya bisa mencapai puncak masa kejayaan. Sekitar. Hei, Yang mana ya? Yang cocok dipakai saat latihan? Lagi-lagi ada tanda-tanda Grandmaster. Kakek, orang ini benar-benar sehebat yang kakek katakan? Jualan coklat bisa menyembuhkan segala penyakit? Ruyan, kamu belum paham? Cokelat itu hanya cara orang sakti ini untuk menutupi mata orang. Sedangkan teknik pengobatan aslinya, dengan kemampuan pandanganku, tidak bisa melihatnya. kalau begitu, orang ini pasti seorang Grandmaster, tidak diragukan lagi. Kakek masih ingat tidak dia berwajah seperti apa? Keluarga Huang kami punya beberapa mata-mata, suruh mereka mencari. Nah, mungkin ada hasilnya. Dia terlihat sangat muda, sikapnya santai dan tidak serius. Kalau dia seorang Grandmaster, maka dia sama sekali tidak punya gengsi Grandmaster. Salahku waktu itu terlalu buru-buru berobat, jadi tidak sempat foto dia. Grandmaster, usianya seharusnya mendekati 100 tahun, kan? Sekecil ini? Mungkinkah dia sudah mulai latihan sejak dalam kandungan? Fenomena langit dan bumi muncul lagi. Grandmaster muda ini sekali lagi mengalami terobosan. Junzuo, kamu harus cepat-cepat. Mengenal Grandmaster adalah kesempatan terbaik bagi kedua keluarga kita untuk melesat dalam 100 tahun. Mengerti.
Ini juga kesempatan terbaik untuk menyingkirkan keluarga Shu. Ada masalah besar. Tuan Muda Liu sudah pulang. Apa maksudmu? Tuan muda sudah pulang. Apa yang tidak baik? Memindahkan bunga. Menyambung kayu. Hehe. Ratusan hantu. Berjalan malam. Zuren, kamu kenapa? Petir, datang. Hehe. Menyerah atau tidak? Hehehe. Kamu menyerah atau tidak? Hehe. Sejak Tuan Muda pulang dari keluarga Shu, dia jadi begini keadaannya, jadi gila-gilaan. Kami juga tidak tahu dia mengalami apa. Untuk apa dia pergi ke keluarga Su? Ini. Aku. Kakak sepupu. Kamu yang menyuruhnya. Bukan. Kepala keluarga Shu, Shu Shanhe, sudah lama lumpuh di tempat tidur. Keluarga Shu panik dan mencari pertolongan sembarangan. Mereka menemui aku, dan Sun Jishi, tabib ajaib di bawahku. Soal ini, mereka juga pernah mencari kakek. Benar. Mereka memang pernah mencariku. Saat itu aku sedang buru-buru mencari Grandmaster. Jadi aku menyuruh Zuren pergi mewakiliku. Kakek, Zuren sebenarnya kenapa? Mengalami kejang yang sangat parah. Ketakutannya sampai memecahkan empedunya. Kepala rumah tangga, cari Sun Jishi dan bawa dia ke sini. Tanya mereka sebenarnya melihat apa di keluarga Shu. Tuan Huang, Tabib Sun. Dia ada di depan pintu. Depan pintu? Sun Jishi. Sun Jishi. Jangan bunuh aku mohon. Jangan bunuh aku. Yang ini lebih parah. 3 roh dan 6 jiwa, kehilangan 1 roh dan 1 jiwa. Seorang tabib ternama, jadi bodoh seperti ini. Siapa yang mengantar mereka pulang? Teman Pak Tua Liu, Zhou Qiankun, Pendeta Tao Zhou, bawa aku mencarinya. Ah. Sumber daya kultivasi di dunia fana ini, meskipun aku memiliki yang maha bebas, dewa kekayaan, kecepatan kultivasinya tetap sangat lambat. Kenapa belum mandi? Tidak mau latihan denganku lagi? Hari ini aku agak capek, nggak mau mandi. Melihatmu tadi begitu berani, kupikir kau sudah berubah. Ternyata masih sama seperti dulu. Ah, aku cuma bilang nggak mau mandi. Bukan berarti aku nggak mau latihan. 3 bulan terakhir, aku terlalu keras padamu. Kamu nggak perlu cari alasan. Aku nggak akan memaksamu. Cuma, belakangan ini, ada Grandmaster yang muncul. Semua klan besar di Jiangzhou sedang mencari jejak Grandmaster. Dengan Huang Junzuo yang paling aktif, untuk mencari sebuah kesempatan. Grandmaster, kedengarannya cukup menakutkan ya. Grandmaster itu adalah puncak dari seni bela diri. Konon katanya, saat mereka berlatih bisa memunculkan fenomena langit dan bumi. Menunggang angin dan berubah menjadi naga. Pesilat biasa jika mendapat bimbingan mereka bisa langsung mencapai tingkat master. Kalau dibandingkan dengan Xiang Zibai hari ini bagaimana? Xiang Zibai cuma tingkat master. Dibandingkan dengan tingkat Grandmaster beda jauh seperti langit dan bumi. Sepertinya, saat puncak kekuatanku 1% kekuatanku saja sudah setara dengan Grandmaster di dunia fana. Ternyata, selalu ada yang lebih hebat. Langit pun masih ada langit di atasnya. Aku tetap harus berlatih lebih giat lagi. Kesadaranmu itu bagus. Grandmaster itu, seperti dewa. Sulit bagi kita untuk berinteraksi dengan mereka. Tapi kalau Liu Ruyan mendapat bimbingan dan berhasil mencapai tingkat master, orang pertama yang akan dia hadapi adalah kita. Kecepatan kultivasiku harus bisa mengejar Liu Ruyan. Jadi, Aku siap membantu.
Ah, Siapa itu? Ini aku, Kisue. Xiaolu sudah tidur. Bu, ada apa? Shan Shui sudah pulang dari rumah sakit. Kamu bilang Shan Shui aneh nggak sih? Waktu itu, nggak mau diobati sama Xiaolu. Sekarang, minta Xiaolu yang datang. Bu, bilang aja sama dia besok. Luchan lagi istirahat. Beneran ditebak kamu. Adikku beneran datang minta kamu obati. Seharusnya nggak parah, kan? aku pergi, sebentar saja. Kamu baru aja minum arak obat ini. Bisa ngobatin nggak? Efeknya malah lebih bagus. Kalau kamu nggak tenang, ikut lihat bareng. Kalau gitu, cepat pergi cepat balik. Xiaolu, setiap hari gini, bener-bener merepotkan kamu, katanya, keluarga Su yang bantu kamu, tapi malah kamu yang repot sendirian. Tante, membantu orang itu sumber kebahagiaan. Selama aku di sini, urusan Shan Shui, tenang aja. Aku percaya banget sama kamu. Kamu, kok bau alkohol? Ada? Gak apa-apa, Tante. Istirahatlah lebih awal. Serahkan Shan Shui padaku. Shui, aku datang. Shan Shui, kamu mau apa? Bukannya ini yang kamu inginkan? Shan Shui, kutukan racun ini juga tidak merusak otak. Kenapa aku nggak ngerti omonganmu? Waktu itu, saat kamu berjualan di depan pintu rumah sakit, aku lihat semuanya. Aku sudah melihat semuanya. Penyakit pasien kanker bisa kamu sembuhkan seketika. Tapi untuk mengobatiku, harus berkali-kali. Kamu pasti sengaja. Hanya ingin mencapai tujuan tertentu dariku. Shan Shui, kamu terlalu banyak berpikir. Mereka itu sakit fisik, pengobatannya lebih sederhana. Kamu berbeda. Kamu dikenai kutukan racun. Mengusirnya lebih rumit. Oh ya? Hah? Murid cucu kesayanganku kenapa jadi begini? Kenapa bisa ketakutan sampai seperti ini? Lao Zu. Ini semua berkat seorang pemuda bernama Luchan dari keluarga Shu. Berkali-kali menghalangi kami membawa kembali ketiga putri keluarga Shu untuk dipersembahkan kepada Anda. Seorang pemuda yang tidak terkenal bisa menghalangi kalian menyelesaikan tugas yang begitu sederhana. Tidak sederhana, Lao Zu. Pemuda ini, entah karena kekuatannya hebat atau fisiknya istimewa. Guruku bahkan tidak tahan satu kali pertemuan. Kalau begitu, hamba akan berbicara dengannya sekarang. Sekarang juga, Luchan, Telepati jarak jauh. Kaulah yang memberikan kutukan racun kepada Shan Shui. Itu murid cucuku. Zibai yang memberikan kutukan itu. Kudengar kau berulah di depan murid-muridku dan membuat keributan. Hamba ingin berbincang denganmu. Bicara apa? Kalau kau tahu diri, lepaskan sendiri kutukan racun dari tubuh Shan Shui. Jika hamba yang bertindak, kau akan menyesal. Anak muda memang mudah terburu-buru. Konstitusi khusus ketiga saudari keluarga Su Adalah wadah sempurna bagi hamba untuk mencapai terobosan dalam latihan. Hamba berikan kesempatan terakhir ini padamu. Kesempatan? Kesempatan apa yang bisa kau berikan? Anak muda, lepaskan peluang ini, hamba akan memberimu nasib yang besar. Baiklah, kalau begitu, jujurlah. Berikanlah hidupku, berikanlah hidupku, berikanlah hidupku. Aku berlalu di keluarga Shu. Hei,
Bagaimana hasil pembicaraan leluhur? Bocah lancang itu, dia berani memanfaatkan saat hamba sedang menggunakan telepati jarak jauh untuk memecahkan kutukan racun itu. Sepertinya perlu turun dari gunung selatan. Mohon leluhur membalas dendam untukku dan guru. Bolehkah hamba tahu tingkat latihan leluhur sekarang? Hamba, Liu Shitu, memohon untuk bertemu leluhur gunung selatan. Masuklah. Hormat pada leluhur Nanshan. Kalian datang kali ini, apa maksudnya? Leluhur Nanshan, sebenarnya kami datang ingin mengetahui kebenaran suatu hal. Katakanlah. Leluhur Nanshan, orang paling hebat di Jiangzhou yang termasyur itu, ternyata seorang perempuan. Begini, Dao Hangzhou, kamu pergi ke keluarga Su bersama Zuren dari keluargaku dan Tabib Sun. Mengapa setelah kembali, mereka semua ketakutan setengah mati, bahkan sampai gila? Sebenarnya kalian melihat apa saat itu? Aku. Apakah kalian punya permusuhan dengan keluarga Su? Bahkan bisa dibilang kebencian yang sangat mendalam. Kalau begitu, apa yang dia lihat sudah tidak penting lagi. Aku akan turun gunung sendiri, dan pergi bersama kalian ke keluarga Su. Leluhur Nanshan, yang bertapa 100 tahun, di gunung, ternyata bersedia turun gunung. Zhou Qiankun, bukankah kamu ingin tahu bagaimana tingkat kultivasiku? Mohon leluhur berikan pencerahan. Aku sudah mencapai tingkat master. Aku juga. Aku dan Shifu sudah setara. Leluhur, apakah Anda sudah mencapai tingkat Grandmaster? Setengah langkah menuju Grandmaster. Hanya butuh 3 putri keluarga Su untuk benar-benar mencapai terobosan. Inilah alasan aku mencari mereka. Tidak heran akhir-akhir ini fenomena langit dan bumi sering terjadi. Ternyata karena leluhur sedang mencapai terobosan di sini. Maafkan saya. Sepupu. Tingkat master seni bela diri yang kamu impikan, di hadapan leluhur yang hebat seperti ini, ternyata hanya sekejap saja. Jaga Sarta, Artanastara. Selamat ya. Besok, aku akan ikut denganmu ke keluarga Shu. Untuk berkunjung. Terima kasih leluhur. Baik. Leluhur pendiri, sampai tingkat apa aku harus berlatih agar bisa naik ke langit menjadi dewa? Bertemu denganmu. Tubuh naga yin. Benar-benar hebat, aku bisa secepat ini berhasil mencapai tingkat master. Tingkat master itu apa sih? Nanti, aku akan perlihatkan yang lebih hebat lagi. Bisa mencapai level ini, setidaknya bisa melindungi keluarga di rumah agar tidak dibuli orang. Cepat bangun, mama papa sudah siapkan makanan nunggu kita. Oke. Kita sekeluarga sudah lama sekali tidak pernah makan bersama seperti ini. Ayo. Gelas pertama untuk mendoakan Qi Shui dan Xiao Lu masa bulan madu yang indah dan menyatu dengan keluarga besar kita. Ayo. Gelas kedua merayakan Shan He dan Shan Hui sembuh total. Ayo bersulang. Nah, yang ketiga ini kita semua bersulang untuk Xiao Lu. Aku. Kamu tidak hanya membantu semua anggota keluarga Shu kami, tapi juga kemarin membantu Qi Shui berhasil mencapai tingkat master. Ayo bersulang. Suami kamu juga berdiri, bilang sesuatu. Aku juga ingin bilang 3 kalimat. Termasuk kalimat sebelumnya, dan kalimat ini, sudah selesai, makan. Xiao Lu, jangan tersinggung ya. Suami tidak pandai bicara. Ayo, aku mewakili seluruh keluarga kami, berterima kasih padamu. Terima kasih? Terima kasih apaan sih? Terima kasih, keluarga Su, kalian hidupnya enak banget ya. Lu Chan, hari ini adalah hari kematianmu? Abaikan saja dia, lanjutkan makan. Tuan Muda Huang, hari ini adalah hari yang baik untuk kesembuhan suamiku. Kamu punya masalah apa dengan keluarga Shu kami? Lebih baik duduk dan kita bicara baik-baik. Tidak perlu marah-marah seperti ini. Bicara? Kalau dulu kalian mau menjodohkan Shan Shui denganku, aku masih bisa berbicara baik-baik dengan kalian. Tapi sekarang,
Jangan harap. Kenapa? Tuan Muda Huang sudah ganti selera? Sudah tidak tertarik dengan Shan Shui kami? Bu, orang ini menjijikkan. Di mana-mana bilang aku dan dia saling mencintai. Sebenarnya, aku satu kata pun enggan bicara dengannya. Kau juga tidak akan ada kesempatan lagi untuk banyak bicara denganku. Jujur saja, ada seorang tokoh besar yang secara khusus meminta keluarga Shu untuk membawa pergi ketiga putri kalian. Aku dan Ruyan hanya datang untuk memberitahu kalian. Aku sarankan kalian menurut saja dengan baik. Kalau tidak, saat dia datang sendiri, situasinya akan jadi sulit. Kalau begitu maksudmu, sekarang kau sedang menggunakan pendekatan halus dulu pada kami? Bisa dilihat oleh tokoh besar ini sudah merupakan keberuntungan besar bagi keluargamu, kalian harusnya bersyukur. Tingkat Grandmaster. Belakangan ini, di berbagai tempat di Jiangzhou muncul banyak fenomena aneh. Kebetulan, itu disebabkan oleh tokoh besar di belakangku ini. Hanya dengan bimbingannya, aku berhasil mencapai tingkat Grandmaster. Liu Ruyan juga menemukan Grandmaster Agung itu. Dengan bimbingannya, berhasil mencapai tingkat Grandmaster. Aku beri kalian waktu 10 menit untuk membawa ketiga saudari Shu ke kuil Tao Gunung Selatan. Aku akan menyuling Lu Chan di sini sendiri. Di mana orangnya? Kenapa cuma dengar suara, tapi sosoknya nggak kelihatan? Ini Grandmaster. Sedang mengirim suara dengan energi spiritual, memberi ultimatum terakhir. Kalau kalian tahu diri, cepatlah berangkat. Bisa menjadi wadah kultivasi Grandmaster. Itu juga adalah keberuntungan yang keluarga Su selama beberapa generasi nggak bisa dapetin. Aku barusan dengar itu suara kuil Tao Gunung Selatan. Jangan-jangan lagi-lagi si Xiang Zibai itu yang cari masalah sama kita? Ini leluhur Gunung Selatan, sendiri yang turun gunung. Kalian ini benar-benar nekat banget ya. Kemarin masih melukai murid cucunya. Beliau ini bukan tipe orang yang mudah memaafkan. Sekte Tao Gunung Selatan konon katanya orang paling hebat di Jiangzhou bersembunyi di sana. Nggak nyangka dia juga muncul. Lu Chan, aku udah bilang dari dulu. Kalau dulu kamu ikut aku pergi dari keluarga Su, nggak akan kena nasib kayak gini sekarang. Sekarang, keluarga Su aja nggak bisa apa-apa, bahkan aku juga nggak bisa lindungin kamu. Kalian berapa orang? Masih belum berangkat? Siapa gerangan? Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Aku kemarin udah bilang ke kamu, di keluarga Shu, kita bertemu secara terbuka. Ada apa ini? Kenapa dia juga bisa Grandmaster mengirim suara dari jarak jauh? Mengingat usiamu masih muda, sebenarnya aku mau kasih sedikit muka buat kamu. Tapi kayaknya kamu sangat keras kepala. Dia adalah Grandmaster dari Sekte Nanshan. Kelihatannya masih sangat muda. Jauh lebih buruk daripada yang kemarin. Begitu berhasil mencapai tingkat Grandmaster, seseorang bisa menjadi muda kembali dan memperpanjang umur. Penampilan mudanya ini justru menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kau adalah Lu Chan. Leluhur, dia ini adalah Lu Chan. Ketiga putri keluarga Su karena bertunangan dengannya, jadi tidak bisa datang. Ini sangat menghambat latihan leluhur. Kenapa dia mirip sekali dengan pendiri sekte kita? Anak muda, ketiga putri keluarga Su dapat membantuku mencapai terobosan. Kenapa kalian terus menolak melepaskan mereka? Bermaksud melawanku? Kau ingin mengambil nyawa putriku? Rupanya kalian menganggapku sebagai kultivator jahat. Aku bukan ingin mengambil nyawa mereka. Hanya akan mengambil tubuh yang Feng dari ketiga putri itu. Kemudian mereka akan menjadi orang biasa. Tidak bisa lagi berkultivasi. Berkultivasi adalah urusan kami sendiri. Atas dasar apa kau ikut campur? Pertanyaan yang bagus. Sebagai kompensasi, kuil Nanshan akan memberikan sebuah berkah besar untuk kalian. Di kemudian hari, jika keluarga Su menghadapi kesulitan apapun, kuil Nanshan pasti akan membantu menyelesaikannya. Kalau begitu, lebih baik kita selesaikan dengan damai saja. Leluhur Nanshan ini, kami akan menurut saja. Nyonya memang bijaksana. 30 tahun kemudian, aku akan mengembalikan ketiga putri itu dalam keadaan utuh ke bawah gunung. 30 tahun? Walaupun saya, jarak dengan tingkat Grandmaster hanya selangkah lagi. Tapi setengah langkah terakhir ini, mengharuskan saya bertekun latihan selama 30 tahun baru bisa mencapainya dengan mulus. 30 tahun. Saya mungkin sudah tiada. Obat panjang umur, aliran Tao kami banyak memilikinya.
Saya jamin Nyonya bisa hidup sampai usia 100 tahun. Kamu cuma bicara, lalu mau menukar. 30 tahun waktu kami, kalian mengikuti saya, tidak akan diperlakukan semena-mena. Selain tidak boleh turun dari Gunung Selatan, semua permintaan kalian bisa saya penuhi. Nyonya juga bisa sering-sering mengunjungi kalian. Mimpimu. Saya penganut Buddha, bukan Tao. Bahkan mati pun tidak akan ikut kamu. Leluhur Gunung Selatan, selain ketiga putri kami dari keluarga Shu ini, apakah ada cara lain yang bisa membantumu mencapai terobosan? Selama keluarga Shu kami bisa melakukannya, pasti akan kami penuhi. Nyonya, saya bukan datang untuk berunding denganmu, saya datang untuk memberitahumu. Hei, leluhur Zhang ini, sudah selesai bicaramu? Oh, apalagi yang mau kamu tambahkan? Kamu, lewat mulut Shan Shui, bilang akan memberiku kesempatan besar. Kesempatan apa itu? Kesempatan besarnya adalah, saya cukup mengayunkan tangan, lalu level kultivasimu akan langsung naik ke tingkat master. Leluhur, Lu Chan ini sudah memberi kami begitu banyak masalah. Kenapa malah mau mengangkatnya ke tingkat master? Bagaimana kalau dia menguasai kekuatan yang Anda berikan, lalu balik menyerang kami? Bagaimana? Tidak apa-apa. Leluhur pasti akan mengangkat Lu Chan menjadi master dulu, lalu dengan mudah menghancurkannya. Dengan begitu, seluruh keluarga Su baru akan patuh sepenuhnya. Di dunia ini, benar-benar ada keajaiban seperti ini. Hanya dengan mengibaskan sikat debu bisa membuat seseorang mencapai tingkat Grandmaster. Kakak jangan iri, keberuntungan seperti ini tidak akan jatuh ke tangan kita. Kita hanya wadah latihan yang dia incar belaka. Harus memaksa kedua adikku. Apa aku sendiri tidak cukup? 3 orang menemanimu 30 tahun. Aku sendiri menemanimu 90 tahun. Bagaimana? Setuju? Bagaimana bisa begitu? Kalau begitu, hidupmu bukankah akan terkuras habis? Ibu Kisue dan Shan Shui punya cita-cita sendiri. Sedangkan aku tidak paham bela diri. Hanya tubuh yang Phoenix yang dia sebutkan. Kalau begitu aku saja yang ikut dia, Ibu. Ingatlah untuk datang menjengukku. Tidak boleh. Ayah, tidak apa-apa. Biarkan aku saja menggantikan Kisue dan Shan Shui pergi. Jangan halangi aku. Ibumu tidak punya waktu. Jangan berakting lagi. Kalau satu orang saja sudah cukup, buat apa leluhur turun gunung? Kalian bertiga tidak ada yang bisa lolos, dan kau Lu Chan, saat leluhur berhasil meningkatkanmu ke tingkat Grandmaster itulah saat kematianmu. Aneh, ada apa, leluhur? Apa tidak efektif? Hahaha, Lu Chan, kau memang masih hijau, bahkan leluhur yang turun tangan langsung tidak bisa membawamu ke tingkat Grandmaster. Lebih baik kau cari batu dan tabrak saja sampai mati. Lu cerewet sekali. Kupingku sudah kapalan mendengarnya, Pendeta Gunung Selatan. Kau ini bisa apa enggak sih? Kamu sendiri yang menutup meridianmu, menolak menerima kekuatan saya. Aku pernah melihat tong air mengisi gelas, tapi aku belum pernah mendengar gelas bisa mengisi tong air. Apa maksudmu? Bukan, kamu masih belum mengerti. Kekuatanmu tidak sebanding denganku. Masih mau pura-pura di sini? Apa yang kamu omongkan? Ini adalah Jiangzu. Leluhur Nanman yang langka, mana mungkin tidak bisa mengalahkan orang biasa sepertimu? Anak kecil, tidak tahu menggunakan cara apa untuk menutup sendiri, karena kamu begitu tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kamu. Lepaskan. Leluhur Nanshan, bukankah kamu ingin memberiku kesempatan? Cepat berikan, aku menunggu. Kamu bisa melatih sampai tingkat ini, membuktikan bahwa kamu juga berbakat luar biasa. Jika menggunakan metode daya serap bebas dan berlatih denganku, belum tentu tidak bisa menjadi kesempatanku. Metode daya serap bebas? Dewa Singkan, benarkah itu kamu? Kamu pernah mendengar namaku? Dewa Singkan, kuil Nanshan kami dibangun untuk mengenangmu. Diturunkan ke generasiku, sudah generasi ke-10. Lu Chan ini kok bisa jadi hebat begini? Apa itu Xing Chan Shangxian? Makanya dia punya metode penyembuhan yang sangat misterius. Sepertinya Lu Chan masih menyimpan rahasia. Setelah kamu naik ke dunia dewa 1000 tahun lalu kami di Nanshan Daoguan, semua murid berharap suatu hari nanti bisa melihatmu. Tak disangka, belum naik, harapan sudah terwujud.
Benar-benar aku ya, tak disangka dulu, tanpa sengaja mengajar seorang anak. Dia bahkan bisa mendirikan Daoguan untukku. Sungguh susah untuknya. Xingqian Shangxian, bukannya kamu 1000 tahun lalu sudah naik ke dunia dewa? Kok sekarang ada di dunia manusia? Ini aku juga tidak terlalu jelas ya. Lauzu, kamu ngomong apa? Kamu kan janji mau menyingkirkan Luchan ini. Cultivationku hilang semua. Berani tidak hormat Shangxian, tidak membunuhmu masih ringan. Jadi Luchan sekarang sudah bukan Luchan dulu. Luchan sekarang adalah dewa yang turun ke dunia. Maaf membuat Nyonya Shu kecewa. Kalau begitu kamu akan cepat meninggalkan keluarga Shu dan kembali ke dunia dewa? Kekuatan aku baru pulih 2%. Kalau sudah 100%, aku bisa kembali ke dunia dewa. Tapi, menurutku di sini juga baik. 2% cukup. Ayo jalan. Kamu cerita, setelah aku naik 1000 tahun ini, ada banyak orang yang mengenang aku.